Baik pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita dan di segmen ini kita akan mencoba untuk menghubungi salah satu mahasiswa kita yang ada di Yaman. Kita akan mencoba untuk menghubungi nanti ya, kalau misalnya sudah tersambung kita akan mencoba menanyakan beberapa hal. Apakah memang sebegitu mengkhawatirkan atau tidak begitu ya? Saya kembali kepada Mas Hasib. Mas Hasib, kalau menurut Anda ini sebetulnya kota-kota mana saja di Yaman yang menurut Anda ini aman begitu, paling tidak konfliknya itu tidak separah yang diberitakan gitu. Ya. Kalau sampai sekarang kan serangannya ini basisnya pertama ke ibu kota, kemudian ke kantong-kantong utama dari kelompok Houthi itu di Yaman Utara. Nah, Hadramaut dan sekitarnya di bagian Yaman Selatan itu masih jauh lebih aman asalkan Houthi juga tidak ngawur gitu. Nah, ini kan khawatirnya Houthi juga ngawur karena dia merasa diserang, kemudian dia melakukan serangan secara sporadis terhadap orang-orang yang mungkin dianggap sebagai menjadi bagian dari kelompok yang nyerang kan bisa saja. Mas Hasib, kalau menurut Anda ini warga negara Indonesia kita yang ada di sana itu sebaiknya mereka ini bagaimana? Apakah mereka harus langsung sekarang berkumpul gitu dengan komunitasnya atau seperti apa sih sebetulnya solusi paling tidak jangka pendek nih sambil menunggu Kemlu mengeluarkan hotline tadi gitu ya? Dan sementara kesempatan untuk berkumpul itu sebenarnya memungkinkan tidak dengan kondisi konflik seperti sekarang ini? Pengalaman saya di Timur Tengah sebenarnya bagian daripada kebiasaan baik atau buruk saya tidak tahu. Kebiasaan daripada masyarakat kita itu kan di Timur Tengah juga ngumpul di antara satu dengan yang lain gitu. Jadi sebenarnya tidak akan terlalu susah pada konteks koordinasi untuk pemulangan ini. Jadi mungkin kalau untuk di wilayah-wilayah yang menjadi titik serangan kayak di San'a dan beberapa kota sekitarnya tadi telah disebutkan, ya mungkin sudah mulai mengkoordinasikan diri dengan pihak KJRI terutama agar bisa mengikuti proses evakuasi yang ada. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih jauh dari lokasi serangan kayak di wilayah Yaman Selatan, nah mungkin juga bisa mulai merencanakan sesuatu. Menghindari dari mungkin konflik-konflik yang bisa jadi terjadi, dan yang paling penting memang nggak usah ikut-ikutan. Jadi untuk sementara ini jaga diri dan teman-temannya agar tidak ikut-ikutan, walaupun mungkin sebagian dari mereka ada yang tertarik luar biasa karena ini dianggap perang apa, kan sangat mungkin gitu. Ini karena itu komunikasi sebenarnya dibutuhkan agar pihak keluarga juga bisa menghubungi dan mungkin ada bantuan dari tanah air untuk memberikan dorongan gitu ya agar anakku jangan ikut-ikutan. Nah ini kan penting juga pulang ke tanah air, pulang ke tanah air begitu. Mas Hasib, kalau kita cermati kemarin itu ada 23 warga negara Indonesia yang ditahan, kemudian sekarang data terakhir menunjukkan sudah dibebaskan gitu. Apakah menurut Anda warga negara Indonesia kita yang ada di Yaman ini perlu khawatir nih dengan pemberontak Houthi nih? Apakah ada kemungkinan pemberontak Houthi ini justru melakukan hal-hal yang negatif ke warga negara Indonesia? Padahal kita mengkhawatirkan itu serangan dari koalisi Arab sebetulnya kan? Tapi kalau menurut Anda pemberontak Houthi ini perlukah dikhawatirkan sebetulnya? Selama tidak dalam kondisi terjepit, saya yakin Houthi juga tidak akan langsung membardir orang-orang yang, apalagi orang Indonesia, orang Melayu ya, karena kita kalau di Arab itu kan dianggap sebagai orang Melayu. Jadi satu sama lain nggak dibedakan kadang-kadang. Dikatakan orang Malaysia karena kan mukanya mirip-mirip semua, posturnya juga mirip gitu. Nah, saya yakin kalau tidak dalam kondisi terpojok, maka mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang sporadis seperti itu. Nah, persoalannya kita tidak bisa kemudian menunggu hal-hal seperti itu. Memang yang harus dilakukan secepatnya adalah proses evakuasi ini. Tentu saja komunikasi dengan warga-warga kita, terutama lagi bagi kelompok-kelompok yang mungkin dalam posisi dilematis seperti saya sebutkan tadi, itu sudah mulai diintensifkan komunikasinya gitu. Nah, Mas Hasib sendiri yang sudah berpengalaman menetap di Timur Tengah beberapa tahun, kalau melihat letak geografis dari daerah-daerah yang dekat terdampak konflik, Hadramaut seperti itu, Salalah juga, kalau misalnya dikira-kira sebenarnya proses evakuasi ini bisa dilakukan dalam berapa lama sih? Ya, kemarin saya dapat informasi dari salah satu teman yang ada di sana, kan evakuasi ke perbatasan Arab Saudi itu bisa sampai
24 jam. 24 jam Itu untuk keperbatasan saja. itu waktu yang sangat lama. Makanya saya sangat menekankan waktu itu kalau bisa kehadiran negara itu bisa hadir dalam konteks-konteks seperti ini. Coba kita bayangkan, katakan teman-teman yang mau dievakuasi ikut bis, ya kan? Kan di perjalanan panjang seperti itu tidak pernah Itu tahu apa melalui yang akan jalur terjadi. Jalur darat, iya. Nah, kalau kemudian mereka tidak ada, katakan satu keamanan yang mengamankan mereka, ini juga penuh dengan spekulasi gitu. Walaupun mungkin ketika tadi soal tim kemanusiaan yang akan berangkat akan datang ke situ, apalagi bawa persenjataan, ini bisa jadi membutuhkan keahlian khusus juga karena takut dianggap berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi harus betul-betul memastikan kelompok ini bisa menjalankan misi. Makanya saya sepakat tadi di dalam tim ini kalau bisa diperkuat oleh pihak-pihak yang memang menguasai medan, ya, dari aspek bahasanya, dari aspek penguasaan politiknya, dari aspek mungkin kebudayaannya. Nah, kalau perlu banyak teman-teman kita alumni Yaman yang sudah pulang ke Indonesia. Nah, itu menurut saya penting, pemerintah kita udah mulai membuka komunikasi dengan mereka ini karena mereka yang pernah hidup mungkin masih banyak punya teman di sana gitu. Nah, kalau kemudian orang-orang yang datang juga nggak tahu bahasanya, nggak tahu medannya, ini kan malah nambah masalah nanti. Malah bukan membantu, khawatir malah dibantu oleh mahasiswa kita yang ada di sana kan karena mereka lebih ahli soal medan gitu. Jadi tapi kalau kita cermati mengenai tadi laporan dari teman kita yang dari Mabes Polri, ada 7 orang dari Mabes Polri Ada 9 personil. 7 berapa kalau Ada 9 personil 9 orang ya. 9 orang, ada dokter semua segala macam untuk masuk ke tim gabungan. Kalau menurut Anda apakah memang ini sebetulnya yang dibutuhkan dari teman-teman kita yang ada di Yaman? Ada tim gabungan begitu datang sana? Kalau yang saya tangkap kan bukan hanya dari kepolisian yang akan berangkat, ada juga dari dari TNI. Jadi mungkin 9 itu belum semuanya. Nanti bisa dikonfirmasi ke pihak Kemenlu. Sebenarnya semua tim kita yang akan berangkat ke sana ini berapa orang atau yang sudah berangkat. Nah, ini menurut saya penting untuk dikoordinasikan sebelum mereka berangkat, tugas-tugasnya seperti apa, pengkondisian lapangan seperti apa, kebutuhan skill yang dibutuhkan seperti apa gitu. Jadi akan sangat membantu ketika sampai di lapangan bisa langsung bekerja sesuai dengan mapping lokasi ataupun keadaan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Baik. Nah, ini sekarang sudah ada kurang lebih tadi 500 yang sudah terdaftar 500 untuk yang sudah dievakuasi ya, kalau kata Pak Nasir tadi. Nah, ya tadi yang belum sempat terjawab lagi dari pertanyaan saya, kira-kira menurut pengalaman Mas Hasib, bisa butuh berapa lama untuk bisa memulangkan mereka? Mengingat tadi jalur darat harus ditempuh 24 jam. Kira-kira saya rasa semua kesiapan sudah akan jauh lebih banyak daripada 14 hari. Kalau tadi dikatakan kan ini masa tugasnya hanya 14 hari. Karena pertimbangannya satu begini. Kan pemulangan ini tentu butuh koordinasi juga, baik untuk mengumpulkan warga kita kemudian sampai di titik lokasi, atau bahkan tadi disampaikan ketika sudah mau terbang. Ini kan juga perlu komunikasi dengan negara-negara sekitar. Jangan sampai justru setelah terbang malah kena naudzubillah. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Tapi yang ingin saya katakan, ini penting dilakukan koordinasinya, kemudian komunikasinya bukan hanya dengan warga kita di sana, tapi juga dengan negara-negara yang terlibat dalam misi koalisi ini gitu. Itu satu. Yang kedua, saya membayangkan pemulangan ini tidak akan kemudian setiap saat bisa dilakukan, sudah pasti. Ini hanya akan membutuhkan waktu-waktu tertentu, kesiapan tertentu yang mungkin akan butuh waktu lebih banyak daripada sekedar 14 hari. Bayangkan ini kan konfliknya katakan sudah, kalau tidak salah disampaikan oleh Kemenlu kan pemulangan sudah berproses sejak awal Maret atau mungkin sebelumnya lagi. Nah, ini kan udah berapa hari sampai hari ini kan sudah 1 bulan. Kalau awal Maret sampai hari ini sudah 1 bulan gitu. Itu baru tadi dikatakan 500. Nah, katakan tadi ada 4.000. Kalau katakan 1 bulan aja berapa hari yang kita butuhkan gitu. Setidaknya mengamankan WNI kita dulu, karena ada juga yang sudah diamankan di safe house di Wisma Indonesia di KBRI di Yaman, setidaknya untuk mengumpulkan mereka terlebih dahulu, mungkin itu yang bisa dilakukan. Ya, mengamankan di tempat tertentu, katakan kayak di rumah-rumah Indonesia di Yaman, termasuk mungkin KBRI, yaitu salah satu
solusi sementara. Kita maklum bahwa setiap kedutaan itu memang punya kekebalan hukum, kan begitu. Itu situasi normal. Kita bicara tentang kekebalan hukum, ini situasi normal, tidak ada roket yang menyerang. Kalau situasi perang tidak ada pembahasan kekebalan hukum ya. karena situasinya bukan normal gitu. Jadi di mana tempat yang paling aman bagi warga kita yang ada di zaman sekarang ini? Menurut saya di Indonesia. Yang tidak lain tidak bukan. Kebal roket ya itu betul. Sebelum sampai ke Indonesia kita nggak bisa mengatakan mereka betul-betul aman gitu. Baik, Mas Ip, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.